seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang bisa diakui oleh Rasulullah SAW, dan kita pun mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, masih Allah berkenan, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustaz, dan juga memungkinkan nanti ada sesi pertanyaan. Kami persilakan. Semoga pertanyaan bersesuaian dengan tema yang disampaikan malam hari ini. Pada Ustaz, kami persilakan. Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini, hari yang ke-22 Ramadan 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan majelis ilmu kita di masjid yang kita cintai ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, saya ingin mengawali dengan menyampaikan sebuah kisah yang dibawakan oleh Buya Hamka, juga ada di buku beliau yang berjudul Tasawuf Modern. Ini kisah semoga menjadi renungan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Buya Hamka menyampaikan kisah Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Jadi suatu hari Dzulqarnain ini ingin menaklukkan suatu daerah. Maka Dzulqarnain menyiapkan pasukan terbaiknya. Sebelum pasukan berangkat, Dzulqarnain memberikan arahan dan perintah. Wahai para prajuritku, nanti malam kita akan melewati sungai. Maka siapapun di antara kalian yang melewati sungai itu, masuk ke dalamnya dan menginjak yang ada di dalam sungai itu, maka ambil. Jelas perintahnya apa ya? Jelas. Ambil. Selesai berangkat dari pasukan ini, dan benar ketika malam tiba, pasukan ini sampai di sungai yang dimaksud. Dan menyikapi arahan dan perintah Dzulqarnain, pasukan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama lewat sungai, masuk ke dalamnya dan menginjak yang ada di dalam sungai itu, tetapi tidak mengambil apapun juga, padahal perintahnya ambil. Di benak mereka paling juga batu, koral, kerikil gitu, nggak berharga. Yang kedua
lewat sungai masuk ke dalamnya dan menginjak yang ada di dalam sungai itu dan mengambil ala kadarnya saja. Diambil ala kadarnya. Ya. Perintah raja. Yang ketiga, ketika mereka lewat masuk ke dalamnya dan menginjak yang ada di dalam sungai itu, mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Kumpulin, masukin ke sakunya, ke tasnya. Sebanyak-banyaknya mereka ambil. Nah, keesokan harinya ketika istirahat, Dzulqarnain mereview. Wahai para prajurit, coba lihat tadi malam yang kalian ambil dari sungai itu dan dimasukkan ke dalam saku kalian itu apa? Coba lihat. Dilihat, Pak, ternyata isinya intan berlian. Ya. Yang pertama menyesal. Waduh, tahu intan berlian saya akan ambil. Yang kedua gembira campur penyesalan. Kenapa gembira? Alhamdulillah sempat mengambil intan berlian itu. Menyesal kenapa tidak banyak katanya. Yang ketiga, ya, yang paling beruntung, alhamdulillah, mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, muslimin dengan Ramadan seperti itu. Ada 3 kelompok kaum muslimin. Ketika masuk Ramadan masuk Ramadan nih, Pak, masuk Ramadan, dia tidak mengambil kebaikan dari Ramadan. Ada tidak? Ada, Pak. Itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Tidak semua orang diberi kesempatan umurnya sampai ke bulan Ramadan. Ini nikmat besar. Wallahi, demi Allah, Allah berikan umur kepada kita sampai di bulan Ramadan, nikmat yang besar. Ya. Ada orang-orang yang diperintahkan puasa tidak mengerjakan, Pak. Diperintahkan salat malam tidak mengerjakan. Ya. Padahal kebaikan Allah berikan lewat ibadah saum, salat qiyamul lail, tilawah Quran itu banyak sekali. Dia tidak mengambilnya. Yang kedua, ada kaum muslimin masuk Ramadan beramal tapi ala kadarnya saja, minimalis gitu. Jadi padahal dia bisa beramal dengan maksimal, Pak, dengan maksimalis, tapi dia mencukupkan diri dengan minimalis saja gitu. Sayang juga kan? Sayang sekali, Pak. Allah berikan banyak, ya, intan berlian di bulan yang berkah ini, Pak, lewat amal-amal yang kita tahu bagaimana pelipat gandaan pahala kebaikan di bulan yang berkah ini, betul tidak? Luar biasa. Tapi ala kadarnya saja gitu beramal itu, enggak ada istimewanya. Tapi dia mengerjakan. Ya, suruh puasa-puasa, tapi dia puasanya begitu. Tidak memahami esensi puasa, mata tidak dijaga, telinga juga demikian. Ya. Sekadar menahan lapar dan haus saja. Ada yang begitu, Pak. Salat malam juga salat tarawih, ya, terpaksa. Ya, kadang-kadang tidak setiap malam salat. Waktu-waktu yang ada bukan dipakai tilawah Quran, tadabbur, enggak ada, Pak. Sibuk dengan media sosial saja. Habis, bukan tidak boleh, cuman habis waktunya untuk itu gitu. Lah ngaji 1 juz saja berat. Tetapi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat itu bisa berjam-jam anteng dia itu. Masih mending dari yang pertama, Pak, ya, tapi tetap dia orang yang rugi juga, Pak. Nah, yang ketiga, ada muslimin masuk Ramadan, dia maksimalkan benar gitu. Dia all out untuk Ramadan. Luar biasa. Karena dia menyiapkan dengan persiapan terbaik, menyambutnya dengan sambutan terbaik, maka udah siap masuk Ramadan itu, Pak. Gaspol, itu istilah itu. Luar biasa itu. Dia punya ilmunya. Dia paham keutamaan Ramadan. Ada kisah di zaman Nabi yang mulia, dahsyatnya Ramadan, Pak. Ada 2 orang sahabat karib ini dari Qudo'ah, kabilah yang dulu menentang Nabi, tapi kemudian masuk Islam mereka.
Dua orang ini sahabat dekat. Kalau sekarang apa namanya? Besti, Bu? Besti apa soulmate? Apa namanya, Pak? Soulmate. Jadi semenjak musyriknya masuk Islam dari Nabi yang mulia, ini hadis sahih. Saya sampaikan secara makna saja. Hadisnya sahih. Masuk Islam mereka berdua itu. Nah, ketika mereka masuk Islam luar biasa. Ya. Satu hari mereka itu ikut berjihad bersama Nabi, Pak. Berperang gitu ya. Ada yang menyampaikan dalam syarahnya itu perang Uhud. Ya. Ikut berjihad. Yang satu syahid, terbunuh. Yang satu diberikan umur panjang setahun setelah itu. Ya, yang satu itu syahid, Pak, ini soulmate-nya nih, syahid. Fisabilillah. Yang satunya tidak terbunuh, tidak syahid. Allah berikan umur setahun. Salah kawannya yang satu mati, meninggal dunia syahid. Tapi meninggal juga gitu. Maka Ahlul Madinah kehilangan. Nah, di malam itu sahabat Nabi yang mulia Thalha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat, bermimpi, Pak. Mereka melihat mereka berdua ini sahabat karib ini, Pak. Orang yang meninggalnya belakangan setahun setelah yang itu masuk surga lebih dulu gitu. Tapi yang syahid ini setelahnya, kan heran, Pak. Kok bisa gitu? Padahal keutamaan mati syahid itu luar biasa. Kenapa? Penasaran tuh. Maka esokan harinya Thalha bin Ubaidillah menceritakan mimpinya kepada Nabi yang mulia. Nabi, Pak, masih hidup. Nabi menyampaikan, "Ata'ajabuna min dzalik ya Thalha?" Apa engkau merasa heran? "Naam ya Rasulullah." Kenapa harus heran katanya? Sahabat kita yang meninggalnya setelah yang gugur itu, dia mendapati Ramadan. Ini kalimatnya. Mendapati apa? Ramadan. Dia beribadah dengan amal-amal terbaiknya, Allah lipat gandakan pahalanya luar biasa, Pak. Saumnya, qiyamnya, semuanya dilipat gandakan. Dan ternyata mengalahkan hisabnya beratnya nanti itu, Pak. Orang yang meninggal syahid itu. Itu nilai Ramadan. Subhanallah. Nikmat bukan, Pak? Nikmat besar untuk umat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di malam seperti ini, Pak, fil ashril awakhir gitu. Semua orang memburu malam Lailatul Qadar, betul tidak? Itu cukup itu menjadi bukti, Pak. Ini bulan luar biasa keberkahannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah yang dikerjakan di malam itu, Pak, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Malam dibandingkan dengan bulan, 1000 bulan, kan luar biasa nilainya itu, Pak. Ya. Berapa tahun itu? 84 tahun kurang lebih. Bukan sama, lebih baik, dan kita tidak tahu segimana kebaikannya gitu. Lebih baik loh, Pak. Lebih baik. Di hadis yang lain Nabi yang mulia menyampaikan, fa inna umrah fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ini Ramadan ini. Haji bersama siapa? Bersama Nabi, Pak. Nah, kita ini yang hidup 14 abad setengah setelah Nabi wafat kan mustahil bisa haji bersama Nabi, Pak. Nggak mungkin. Sekarang haji susah, tidak mudah. Yang ngantrinya luar biasa gitu ya. Lah ini haji bersama Nabi lagi, Pak. Umrah di Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi. Ini Ramadan, Pak.
Jadi orang-orang yang faham Ramadan seperti keutamanya tidak mungkin menyia-nyiakan, tidak mungkin dia akan melawan rasa malasnya. Dia akan persiapkan, dia akan kondisikan. Kenapa? Belum tentu tahun depan masih ada umur gitu. Nah, mudah-mudahan perjuangan kita fil ashril awakhir ini menghantarkan kepada takwa, betul tidak, Pak? Di sini Allah memberikan apa? Banyak intan berlian, terutama fil ashril awakhir final kan. Sebar. Ya sebar, Pak. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, innal khayl, sesungguhnya kuda pacu itu, Pak. Ya. Idza syarafat nihayatul midmar, apabila mendekati garis finish, kuda pacu itu dekat garis finish dalam final itu. Ya. Kusara juhdaha litafuza as-sibaq, dia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan perlombaan. Dia makin akhir makin semangat gitu, pacu terus. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, fala takunil khailu aftanu minka ya muslim. Jangan sampai itu kuda pacu lebih cerdas daripada kamu, wahai muslim. Fa innamal a'malu bil khawatim, karena amal itu yang menentukan penghujungnya, Pak. Amal itu yang menentukan akhirnya, Pak. Ya, kita sedang berjuang ini, betul tidak, Pak? Sedang berjuang. Hidup yang tidak lama ini ingin husnul khatimah. Semua pasti ingin kematian husnul khatimah. Itu kan akhir yang baik, Pak. Akhir yang baik. Ya. Makanya orang-orang yang punya masa lalu kurang baik, jangan berputus asa. Sekarang Allah berikan hidayah, sekarang ini isi dengan amal-amal terbaik, isi istiqomah gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau di istiqomah menghantarkan kepada ujung yang baik, ya. Nah, dalam keseharian kita saja, Pak. Ya, orang yang misalkan kuliah gitu ya, ngambil sarjana S1, kuliahnya rajin tapi di akhir dia nggak bisa menyelesaikan skripsinya, Pak. Akhirnya itu yang menentukan, betul tidak? Akhir. Kalau dia sampai batas waktu sudah selesai, dia sudah bukan alumni, Pak, tapi jebolan, Pak. Jebol tengah jalan gitu kan. Bukan lagi alumni, gagal dia, betul tidak? Gagal. Nah, sama juga kita sekarang ini berada fil ashril awakhir. Maka tingkatkan semangat ibadah kita, Pak, ya, gas pol. Nah, itulah Nabi yang mulia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi yang mulia itu ketika masuk fil ashril awakhir, Pak, yajtahid, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ma la yajtahidu fil ghairi, dengan kesungguhan yang tidak dilakukan di selainnya. Maka di hadis yang lain lagi Nabi disebutkan oleh Aisyah itu syadda mizarah. Bahasa kiasan kan? Syadda mizarah. Nabi mengencangkan apa tuh? Kain, sarung, ikat pinggangnya dikencangkan, itu bahasa kiasan. Nabi meninggalkan istri-istrinya, all out ibadah. Ya. Apa meninggalkan maksudnya itu? Dari berhubungan suami istri. Nabi all out, ahya lailahu, Nabi hidupkan malam-malamnya, Nabi tambah lagi semangatnya itu. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi bangunkan keluarganya. Jadi sunnahnya itu ajak keluarga beribadah, jangan sendirian, ajak istri kita, kalau ibu suami kita ajak, anak-anak kita ajak gitu. Begitulah sunnahnya. Ya. Makanya ada amalan yang khas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi itu senantiasa, ya'takifu senantiasa, Pak. I'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Dan setelah wafatnya Nabi, istri-istri Nabi itu itikaf setelahnya. Subhanallah. Ini dalil boleh ibu itikaf. Ya.
Nah, jadi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah melawan rasa malas, memilih dengan baik, mengkondisikan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini puncak, ini finalnya. Ya, maka kalau final tidak banyak Pak biasanya. Tidak banyak, betul tidak? Tidak banyak Pak. Selalu sedikit. Jangan heran kalau sekarang sudah mulai ya kayak di masjid, orang-orang sudah mulai menghilang Pak. Ini final gitu kan. Ya, tidak banyak yang bisa bertahan, itu tidak banyak. Beda dengan di awal-awal ya, rame. Kalau sudah akhir ini orang-orang pilihan saja Pak. Orang-orang pilihan saja yang bisa bertahan itu. Dan itulah pemenangnya insya Allah ya, itulah pemenangnya. Makanya kembali saya ingatkan lagi, Lailatul Qadar itu adanya fil ashril awakhir. Ya. Nah, orang yang belum sungguh-sungguh tingkatkan. Sekarang masih ada kesempatan, tidak Pak? Tingkatkan. Hadirin sekalian, dengan madrasah Ramadan ini Pak, yang kita harapkan apa Pak? Kita menjadi pemenang. Ya, yaitu orang-orang yang bertakwa, betul tidak? Luar biasa Pak. Ini takwa ini sering kita dengar. Tadi baca ayatnya. Tujuan dari ibadah saum ini ternyata untuk menghantar kita meraih apa? Meraih apa? Ketakwaan. Meraih ketakwaan. Saya tidak akan memaparkan semuanya karena terbatas waktu. Kita ambil saja Pak beberapa tarbiyah ya dari Ramadan ini. Jadi takwa itu apa Pak? Lewat ibadah saum nih Pak. Ya. Takwa itu lewat ibadah saum kita dilatih apa Pak? Dilatih mengendalikan apa? Hawa nafsu Pak. Syahwat. Itu saum itu luar biasa gitu. Kalau kita memahami esensinya. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang jatuh karena tidak bisa mengendalikan syahwat hawa nafsu Pak. Banyak sekali. Negeri ini sedang darurat korupsi Pak. Betul tidak? Darurat Pak. Sudah mengerikan sekali gitu. Mengerikan sekali Pak negeri ini Pak. Ya. Ramadan itu melatih itu. Ini kita berpuasa Pak. Dilatih kita. Kita nggak berani mendekati yang halal saja. Kalau belum waktunya kita berani tidak? Nggak berani, betul tidak Pak? Mie kocok Pak atau mie kocok? Mie kocok. Kikilnya Bu ya. Yang banyak itu uratnya Bu. Terus togenya jangan direbus. Pakai mie yang kuning gede-gede mie itu ya. Agak banyakkan kuahnya Pak. Agak asin dikit gitu ya. Sambal pakai jeruk. Ya, kerupuk. Minumnya apa Pak? Es jeruk. Jam 1 siang, kebayang tidak Pak? Luar biasa itu Pak. Mie kocok luar biasa. Halal tidak Pak? Halal tidak Pak? Halal Pak, atau siapa? Haram. Halal, mie kocok bahasa haram. Tapi lagi puasa kita berani tidak? Kenapa nggak berani Pak? Kan bisa saja. Malu ya dibungkus, bener tuh. Bawa kaimat. CCTV tutup bola gitu kan paruman. Kunci di kamar Pak. Nggak ada yang tahu Pak. Rahasia puasa itu. Bisa tidak begitu? Bisa Pak. Ya kan? Kita nggak berani kan? Kenapa nggak berani Pak? Nggak berani kita Pak. Kenapa nggak berani? Allah Maha melihat. Kita kuat sekali merasakan itu kehadiran Allah itu gitu. Maksudnya Allah Maha melihat kita gitu. Mengawasi kita, muraqabah namanya. Kita nggak berani, Pak. Betul tidak? Nggak berani kita. Nggak mau gitu Pak. Atau jam 12 sholat zuhur itu kan keremejehna kata orang Sunda mah. Tengah hari gitu Pak. Ini keremejehna apa Pak? Hanaang gitu. Apa hanaang itu ya? Apa? Dahaga. Kita wudu, sholat zuhur Pak, wudu. Kan bisa saja kita pas berwudu lumayan 3 tegukan itu Pak.
Iya kan? Kanan kiri ada yang tahu tidak? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, Pak. Nggak berani tuh gitu. Kenapa nggak berani? Belum waktunya, Pak. Nggak berani, Pak. Allah tuh melihat itu, merokobah. Nah ini tarbiyah yang luar biasa, Pak. Kalau yang halal saja kita bisa mengendalikan, menjaga, mengendalikan, Pak. Apalagi yang haram, betul tidak, Pak? Itu yang ingin diraih dengan takwa itu, Pak. Dengan puasa itu. Makanya ketika Umar bin Khattab berdialog bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay yang beliau angkat menjadi imam sholat tarawih di masa Umar, ketika melihat ini sholatnya masing-masing, udah sholat satu masjid, kumpulin semua. Imamnya itu pertama kali Ubay bin Ka'ab itu, karena dia ahlul Quran. Ahlul Quran, Pak. Apa kata Umar? Ya Ubay, ma huwa taqwa? Ubay, yang kamu pahami apa sih takwa itu gitu. Ini dialog Umar. Yang bertanya Amirul Mukminin, Pak. Ini jawabannya diplomatis ini, Masya Allah. Kata Ubay balik bertanya, ya Amirul Mukminin, ya Umar, Anda pernah tidak menempuh jalan yang banyak durinya gitu? Pernah. Nah, apa yang Anda lakukan? Oh, saya hati-hati dong. Asal memilih jalan yang tidak ada duri, saya nggak mau menginjak duri gitu. Nggak mau. Saya hati-hati, ingin selamat. Zalika huwa taqwa ya Amirul Mukminin. Nah, itulah takwa ya Amirul Mukminin. Ya. Orang takwa itu, Pak, kalau sudah nilai takwa di sini, Pak, dia akan hati-hati sekali menjalani kehidupan. Dia yakin benar ada kehidupan setelah kematian. Dan Allah uji kita gitu loh. Makanya jangan sampai menginjak duri-durinya Allah. Apa itu? Hal-hal yang diharamkan. Kan ujian buat kita, Pak. Kita diuji, betul tidak? Kita diuji, Pak. Jangan menginjak, awas jangan mengerjakan. Dan kalau kita sanggup sebelum di akhirat, di dunia saya kita akan bahagia, akan gembira, Pak. Akan bahagia, Pak. Apa ada orang yang bahagia dengan dosa? Ada tidak? Enggak ada, Pak. Itulah manusia, tapi kadang-kadang karena tidak sanggup mengendalikan syahwat, nafsu, keinginannya kan, terjatuhlah pada kemaksiatan. Dan dia tidak bahagia, dijamin enggak ada yang bahagia dengan dosa, enggak ada, Pak. Orang itu akan bahagia dengan ketaatan kepada Allah. Coba di Ramadan ini kan kita merasa dekat dengan Allah gitu ya. Saum, baca Quran, sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan. Kita berbagi, merasa dekat. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekati Allah, Pak. Lewat ibadah-ibadah yang diwajibkan dan yang sunnah. Dekati Allah dengan ibadah itu. Kita akan dekat dengan Allah. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang bahagia dengan dosa, nggak ada. Dan setiap kemaksiatan akan kembali kepada dirinya. Tidak sekarang, mungkin nanti gitu. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat. Pasti itu. Pasti, Pak. Ramadan dengan puasa, saum itu dilatih kita agar pandai mengendalikan diri. Makanya jangan kosong dari esensi saum. Kita pelajari, harus paham. Kita ke anak-anak kita, Pak. Saya ingin berbagi saja, Pak. Jangan sampai karena ketemu setiap tahun Ramadan, jadi seakan-akan ini bagian dari tradisi gitu lah. Rutinitas tahunan saja. Jangan, Pak. Didik anak kita, Pak. Kasih nilai dengan saum ini, Pak. Tanamkan value kepada anak-anak kita, Pak. Ya mungkin lagi berbuka di meja makan gitu ya. Itu kesempatan seperti begitu, Pak, dengan keluarga itu. Ya. Yang punya amanah berupa anak pasti tidak mulai zaman sekarang, Pak, mendidik mereka itu. Saya juga sama merasakan itu, Pak. Anak saya 7, Pak. Baru 7. Aduh. Kita ya yang ada yang sudah mau kuliah, ada yang sedang mondok, SMP, SD. Kita menemukan sharing itu luar biasa kan, ada permasalahan sendiri gitu loh. Dan lingkungan itu dahsyat pengaruhnya, Pak.
hati-hati Pak. Nah, kita latih mereka doa saum, kita diskusi gitu kan. Ya lewat makan, sambil makan nyantai, kita edukasi Pak. Ya, dan Nabi begitu, dan Allah juga seperti itu, mengedukasi sang Nabi dan kita semua gitu. Nah, contoh Nabi yang mulia menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sering ini harus kita dengar. Wah, sudah hafal kita kan. Tidak menghafal, saking sering dengar kita hafal sendiri kan. Sejauh mana kita memahami hadis ini Pak? Ya kita kembali kita para ulama gitu. Apa yang menarik Pak? Hadis ini harus menjadi motivasi Pak. Man shoma ramadhana, barang siapa yang saum di Ramadan imanan, atas dasar iman. Ini kalimat benar itu ihtisab itu. Wahtisaban. Dan apa terjemah di kita itu? Mengharap pahala dari Allah. Jadi ada harapan, munculkan harapan itu. Dan Allah akan berikan. Kullu amal ibni Adam lau ila siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Nah, saum ini yang dahsyat pahalanya gitu. Jadi kita saum ini Pak harus dari awal berharap semoga Allah berikan pahala yang besar. Maka pahala saum kita berbanding lurus dengan kesungguhan kita menjaga saum itu sendiri. Ya, jaga oleh kita Pak. Jaga, jangan sampai rusak oleh hal-hal yang diharamkan yang boleh jadi kita lihat lewat mata kita dengar lewat telinga kita. Lisan ini juga boleh jadi berucap yang menyebabkan berkurang pahala atau hilang pahala. Jangan begitu. Semakin kita menjaga saum ini, di sana ada proses bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa Pak. Luar biasa gitu. Harus dipahami benar tuh saum itu. Ini menjadi motivasi pendorong. Harus. Dan pahala saum dirahasiakan, betul tidak? Dirahasiakan. Ya, subhanallah. Ini saum itu luar biasa gitu. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, Ramadan dengan ibadah saumnya Bapak melatih kita peduli dengan sesama Pak. Ini sekarang nih Pak. Ya, kita mendapatkan kabar yang menyedihkan lagi Pak. Ya, di saat luka mereka masih ternganga, di saat air mata mereka masih basah belum kering Pak, di saat mereka kembali ke rumah-rumah yang sudah hancur itu, di saat mereka berjuang untuk mengisi Ramadan dengan amal terbaik, ya di tanggal 18 kemarin Gaza kembali dibombardir Pak. Emang luar biasa nih bangsa kera ini Pak. Kejahatannya luar biasa Pak. Ya. Mereka diserang sedang sahur. Kita di sini subhanallah, kita mudah Pak, betul tidak? Alhamdulillah. Ini ujian bukan kemudahan? Ujian. Mereka diuji kesulitan, kita diuji kemudahan, semuanya ujian. Ya, jangan dikira bukan ujian Pak. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat orang diberikan kesulitan, kepahitan, oh itu sedang diuji. Kalau kita diberikan kemudahan, kelapangan, tidak diuji. Tidak, semuanya diuji oleh Allah. Semua diuji oleh Allah. Dan harus ada keyakinan dalam diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin Allah menguji seseorang dengan beban yang tidak sanggup dia pikul. Gak mungkin Pak. Ya. Puasa melatih itu. Kita puasa berapa jam kita nih Pak? Di kita ini kan relatif ini ya, tetap tidak seperti di negeri yang lain gitu kan. 14 jam maksudnya. Ya sekitar itu kan. 13,5 sampai 14 jam kita puasa itu Pak. Lumayan, tapi di awal-awal coba. Kan tidak mudah Pak. Sekarang udah agak terbiasa, udah mau 22 hari gitu kan. Kok mulut tanah puasa sunnah Pak, gak bayang tuh. Coba. Nubuki makan gitu kan. Yang tidak melatih dengan puasa Senin Kamis gitu. Apalagi Daud gitu kan. Atau Ayamul Bid. Tiba-tiba puasa sebulan penuh, mudah tidak Pak? Hese Pak.
Ya, berat. Kita merasakan kepayahan. Padahal hanya 14 jam kita yakin adzan maghrib nanti kita makan. Betul tidak? Kebayang tidak saudara kita, Pak? Yang untuk bertahan hidup saja mereka dahsyat perjuangannya. Ini kemarin ketika gencatan senjata kan sempat masuk bantuan. Masuk kan? Tapi kan ditutup lagi, Pak. Ya, itulah Yahudi pengkhianat mereka itu. Bukan Yahudi kalau tidak begitu gitu. Ya. Awakullama ahadu ahdan. Mengapa ya katanya? Kata Allah nih, setiap Yahudi itu, Bani Israel itu membuat perjanjian, mereka yang membuat perjanjian. Nabadzahu fariqum minhum. Tapi mereka ingkari, mereka batalkan lagi. Itu sudah disebutkan watak mereka itu. Setiap mereka berbuat perjanjian, ada ikatan perjanjian itu mereka yang buat tuh sepakat, tapi mereka juga yang melanggar, yang berkhianat. Itulah Yahudi Bani Israel. Ya. Sempat masukkan bantuan, Pak. Sebagian ya boleh jadi dana kita semua yang sudah berinfak, jadi tenda sementara darurat untuk masjid. Kan perlu waktu juga untuk masang, itu perlu waktu, Pak. Tidak mudah, Pak. Jadi saya sedang semangat bantuan makanan masuk, Masya Allah, ditutup lagi, nggak boleh. Perjuangan mereka itu untuk mendapatkan makanan yang seger dan air bersih, tidak mudah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Sedang sahur, Pak, tanggal 18 kemarin dibom. Sekarang korban sudah hampir 700. Nah coba, saum melatih kita peduli. Ada tidak kepedulian dalam diri kita? Minimal apa, Pak? Sebagaimana Nabi yang mulia menyebutkan, mathalul mu'min, perumpamaan mukmin itu, orang mukmin itu, fitawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Dalam hal saling mencintai, mengasihi, menyayangi, itu seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh mengeluhkan rasa sakit, tada'alau sairul jasad bisahrul humma, maka semua anggota tubuh pasti mengeluhkan rasa yang sama, Pak. Minimal demam dan tidak bisa tidur. Itulah iman. Nah tanya, ketika kita sedang makan sahur, ingat tidak kita saudara kita di Palestina? Aduh, saya nggak bisa tidur, Pak. Alhamdulillah saya diberi kenikmatan sering ke sana, Pak. Terbayang, Pak. Susah, kita mau gimana? Kita rakyat biasa, nggak bisa apa-apa kita, betul tidak, Pak? Coba orang Sunda batik greget gitu kan. Kalau sudah diberikan kekuasaan gitu kan, kita nggak bisa apa-apa, Pak. Greget. Masalahnya sekarang ini lihat di depan mata kita, Pak. Ini berita tuh masuk, tidak hanya tulisan tapi lihat video tuh bukti mudah kita lihat. Susah gitu, gimana gitu, betul tidak? Ya, maka ketika ada pengkhianatan dari para pemimpin yang seakan di depan kayak mendukung tapi di belakang bermain-main dengan membangun hubungan, masih hubungan dengan mereka, nah ini pengkhianatan. Kita berjuang membersamai perjuangan mereka, bahkan kita berjuang memboikot produk-produk yang jelas larinya ke sana, Pak. Ya. Nah minimal ada tidak? Itu puas tuh melatih itu, Pak, puas itu, kepekaan, peka gitu loh. Nah, kalau kita cuek saja nggak ada kepedulian gitu kan, wah ini bermasalah iman kita nih. Saya khawatir imannya bermasalah ini. Karena mustahil orang beriman akan diem, nggak mustahil, Pak. Gimana bisa diem? Sekarang orang nggak bisa lepas dari handphone, pastilah lewat di beranda itu, pasti lewat. Iya kan, Pak? Ya. Minimal apa minimal, Pak? Minimal doakan mereka. Kita bisa apa sekarang? Kita nggak bisa apa-apa, Pak. Memang inilah zamannya gitu. Makanya terbayang itu betapa beratnya hisab atas para pemimpin muslimin yang tahu, yang punya kekuasaan, punya kemampuan berbuat lebih dari yang rakyat biasa bisa lakukan. Kayak kita ini. Berat di sisi Allah. Berat tidak? Berat di sisi Allah.
Ya, Ibnu Umar menceritakan Nabi yang mulia menyampaikan uzibat imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita Pak, yang diazab gara-gara seekor kucing. Sajanatha hatta matat. Wanita ini mengurung kucingnya sampai mati itu kucing. Sampai mati. Pak. Sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar. Karena itu dia masuk neraka. Kenapa? Ya, lahiya at'amatha wa saqata. Dia kurung tuh kucing, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Ya. Idhiya habasatha. Dikurungnya tetap. Walahiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Enggak dilepaskan juga tuh kucing mencari makanan sendiri. Mati. Finnar. Ngeri tidak, Pak? Ngeri, Pak. Nah ini manusia di Gaza itu Pak, muslimin mukminin Pak, ahlul Quran, saudara kita. Tidak ada ikatan yang paling kuat dalam Islam kecuali ikatan iman daripada ikatan sekedar nasab. Ikatan iman itu lebih kuat Pak. Ikatan iman itu lebih kuat. Ya, kita dengan mereka itu diikat dengan kesamaan akidah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara Pak. Nah, hadirin sekalian, puasa melatih itu, Pak. Saya khawatir gitu, kita tidak peduli, Pak. Jangan nunggu dibom saja baru peduli gitu kan. Pas dibom baru peduli lagi, enggak lupa lagi gitu. Kalau sekadar mendoakan mereka saja kita tidak sanggup, ya nanti kalau ditanya di mahsyar oleh Allah ya jawab sajalah. Silakan gimana jawabannya kira-kira apa ya? Berat, Pak. Ini ujian. Peristiwa Gaza ujian buat semua umat manusia, tidak hanya Muslim. Kita diuji. Ya. Puasa itu melatih kepekaan. Kalau nggak peka gimana? Betul tidak, Pak? Gagal kata menjadi orang bertakwa. Maka di surat Ali Imran ayat 134 ketika Allah menegaskan ciri orang yang bertakwa itu, pertama kali disebut apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang istiqomah menginfakkan hartanya itu di waktu lapang dan sempit, di waktu mudah dan susah gitu loh. Itu kan artinya apa? Menolong orang gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang sukses dengan Ramadannya dia yang ya peduli orang lain, dia merasakan benar. Nah sekarang saya rasa tidak ada yang layak kita perhatikan Pak, di dunia ini kecuali ahlul Gaza itu. Tapi kan dunia menyaksikan bungkamnya. Kayak kita kayak lihat film Pak, di genosida itu kita diem gitu. Bayangkan ini beberapa hari ini sudah hampir mau 700 Pak, bayi-bayi, perempuan. Nah, kita kan terluka hati ini Pak, tapi gimana kita nggak bisa buat apa-apa, betul tidak? Ya makanya lakukan yang bisa kita lakukan minimal apa untuk menyelamatkan kita di sisi Allah nanti Pak. Pemimpin ada hisabnya di sisi Allah. Udah mendingan fokus kita aja, betul tidak? Ya saya nggak mau gagal gitu. Ya sudah minimal doakan mereka. Yang bisa kita lakukan apa Pak? Kita ya, tetap bantuan jalan terus, kita sanggup infakkan harta terbaik kita, betul tidak? Jihad opini di media sosial, karena perang narasi dahsyat itulah kejahatan Zionis. Mereka perang fisik menghancurkan, menulantakan Gaza, dibombar, korbannya masyarakat sipil. Di saat bersama dia buat narasi yang kurang ajar, Pak. Narasi memojokkan para pejuang dan masyarakat Gaza. Sudah dihabisi. Juga buat narasi luar biasa. Ini kezaliman yang luar biasa, Pak. Satu sisi ya, yang lain kita meyakini semakin kezaliman pada menuju pada puncaknya itu pertanda dekat kehancurannya, Pak. Itulah sunatullahnya, Pak. Gak ada kezaliman yang kekal di muka bumi ini, betul? Gak ada, Pak. Nah, apa pelajaran tadi? Jadi kaitan dengan sahabat kita dilatih peduli dengan orang lain. Nah, saya khawatir kita tidak peduli kepada mereka, Pak. Itu hanya basa-basi saja, Pak. Ya, saya terus terang sedih. Kita kan belum bisa berbuat banyak, Pak. Kita kan setiap ngadain aksi bela Palestina kan pertama kali itu kan ramai, ya ramai.
Bulan 2 bulan. Kesininya apa susah. Kita turun ke jalan itu bukan apa-apa, Pak. Ya. Membuat opini. Kalau seorang turun yang banyak, beritakan. Nah itu yang menjadi opini, kan dia berpengaruh gitu. Ya kalau turun sedikit, Pak. Jadi amal soleh. Cuman maksudnya kan target itu. Perang opini itu. Gitu. Kalau kita hanya turun menyuarakan saja kita nggak sanggup, bagaimana kalau berjuang ke sana gitu kan? Yang beresiko hilang nyawa, Pak. Kalau kulihal puasa melatih kita peduli, Pak. Betul tidak? Peduli, Pak. Jangan sampai tidak peduli. Orang yang bertakwa, orang yang peduli dengan sesamanya, ya, berbagi gitu. Nah sekarang yang paling layak kita perhatikan, harus kita tolong ya mereka itu ahlu Gaza itu, Pak. Karena mereka berjuang sekarang sendirian mereka itu. Dibiarkan saja sendiri, Pak. Menghadapi kekuatan musuh yang bersatu itu. IDF-nya Amerika yang di belakangnya ini kan gara-gara bukan Amerika ini. Mang Donald kan yang menyampaikan apa udah didukung. Dibom lagi. Padahal di dalam Israel sendiri pun itu pecahnya luar biasa. Ya ketika mereka sekarang membombardir Gaza kan itu ancamannya apa? Para tawanan kan? Tawanan itu juga terancam kan? Ramai sekali. Cuman itulah iblis kalau sudah mengendalikan syaitan itu udah berat sekali, betul tidak? Ya. Nah, buat kita ujian. Mereka diuji, Pak. Mereka sudah selesai, Pak. Lulus insya Allah. Syahid mereka itu. Mulia sekali, Pak. Jelas tempat kembalinya, Pak. Nah kita di sini yang sedang diuji, jangan sampai kita tidak lulus ujian juga, betul tidak? Ini sayang sekali. Gitu. Itu puasa, itulah madrasah Ramadan dengan tarbiyah takwanya gitu. Agar kita menjadi orang yang peduli dengan sesama, Pak. Dan itulah Islam, indahnya Islam seperti itu, Pak. Betul tidak? Orang-orang luar tuh melihat Islam begitu, tidak akan dilihat Islam tuh, ilmunya dalam, hebat, nomor sekian, Pak. Akhlak, perilaku, betul tidak? Itu yang dilihat, Pak. Dan banyak orang-orang yang masuk Islam di barat sana itu melihat akhlak orang-orang Islam banyak, Pak. Wah, ini kalau dengan muslim ini muamalah subhanallah gitu kan, kita perhatiannya segala macam. Itu jadi dakwah tersendiri itu. Jadi dakwah tersendiri itu. Ya. Orang kan nggak akan nanya dulu bagaimana keilmuannya, enggak. Kalau di luar antum muslim dilihat perilakunya, Pak. Mau ilmu banyak kalau perilaku nggak sesuai kan jadi fitnah malah. Mungkin ilmu tidak banyak tapi dia akhlaknya masya Allah gitu. Itulah ya. Akhlak saum itu melatih kita agar menjadi orang-orang yang peduli. Itu bagian dari akhlak yang mulia, betul tidak, Pak? Saum diantaranya. Sudah jam 6 lebih 4 menit hari ini sekalian. Ya. Kalau dilanjutkan bisa sampai jam 12 saja. Baik. Sementara dua dulu saja ya. Kalau ada pertanyaan, tafadhol silakan. Kita buka sesi dialog. Mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz, silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan singkat saja. 1 atau 2 pertanyaan. Ada? Tidak ada, Ustaz. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Jangan mempersulit, Pak ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, selamat melawan rasa malas, Pak. Berjuang, itikaf. Bicara sibuk nggak ada ujungnya, Pak. Kita sibuk terus, Pak. Tetapi yang paling sibuk itu Nabi yang mulia. Nabi itu itikaf di masjid. Ya, saya karena yang ngundang beliau nih, saya meninggalkan posko masjid ya. Kau juga itikaf di pesantren banyak, alhamdulillah. Ya, kalau untuk dakwah bismillah ya, base kami di masjid lagi, Pak, balik ke masjid lagi gitu, seperti itu ya. Jadi inilah saat-saat yang terindah, Pak. Sejak semenjak zaman dulu saya kuliah belajar, Pak, ini yang paling berkesan. Dulu di Masjidil Haram kita itikaf di Masjid Nabawi itu. Aduh, saat-saat ini yang paling indah tuh, Pak. Fil asril awakhir, indah sekali, Pak, kenangannya itu. Makanya buatlah kenangan yang terbaik bersama keluarga di masjid, Pak. Fil asril awakhir. Bawa keluarga kita, Pak. Serius bawa, Pak. Allah kasih setahun 360 hari, Pak. 10 hari saja, Pak.
Ya nggak bisa total all out di masjid, minimal malamnya ya. Duduk, anak-anak kita tarbiyah Pak. Jangan tidak berimbang mereka dicekoki informasi dimanapun juga, terus sementara nilai kebaikan tidak kita tanamkan. Yang rugi kita sendiri nanti Pak. Kita tanamkan, itu berbekas sekali. Saya dulu Pak, orang tua saya Pak, waktu ya masih usia SD kecil di kampung itu, dulu kan kurang begitu familiar itikaf dulu di kampung kami Pak. Nggak kayak sekarang kan di kota luar biasa. Saya itu udah mulai Pak. Tidak banyak, kalau di Sunda ada istilah malam milih Quran gitu ya. Iya gitu kan, tapi nempel sampai sekarang Pak. Saya bilang ayo ke masjid, nggak boleh di rumah tuh nggak boleh. Marah, diusir. Jangan ke rumah, di masjid gitu kan. Kita di masjid Pak. Ya selesai, tapi itu kan ada tarbiyah yang di sana tuh membekas Kak. Jadi suka membayangkan masa-masa itu gitu, Masya Allah orang tua saya itu. Ya juga sama, berikan yang terbentuk anak-anak kita, ini momentum terbaik Pak. Udah ke masjid sama-sama, apalagi masjidnya enak begini kan, sudah dimanage dengan baik, ini luar biasa Pak. Kalau bukan kita siapa lagi, betul tidak? Akan kembali kepada kita Pak manfaatnya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.